tarikan bawahnya tuh nusuk, tarikan tengahnya ngamuk, tarikan atasnya ngisi. Halo ngap, balik lagi sama gue di Kang Petrolhead. Jadi kali ini, oh ya sebelumnya mohon maaf nih kalau misalnya nanti videonya rada-rada getar. Karena apa? Tripod gue rusak. Jadi waktu itu ada yang minjem, terus rusak deh. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita nyalain dulu. Jadi kali ini gue bakal test drive Toyota Corolla Altis tipe J manual. Nih, manual nih, ini 2008. Mari kita jalan. First impression, gue bawa mobil ini tuh setirnya dulu ya. Jadi gue bakal bahas setirnya. Setirnya tuh bisa dibilang enteng, bahkan enteng banget. Setirnya tuh entengnya lebih enteng daripada R3 gue tuh yang putih itu. Nah, selain setir enteng, posisi duduknya itu juga enak. Karena apa? Dia itu rendah, ciri khas sedan pada umumnya gitu. Dan ini juga untuk setir dia kan bisa di tilt dan bisa di teleskopik. Jadi untuk pengaturannya bisa lebih optimal gitu ya, lebih maksimal untuk tinggi berapapun lu bakal enak nyetir mobil ini gitu. Dan untuk posisi kakinya juga enak, nggak kepanjangan, nggak kependekan juga. Jadi ini misalnya tangan nih, tangan gua nggak anu banget nih, nggak terlalu nggak terlalu deket ke badan. Terus ini juga setirnya juga nggak terlalu jauh, jadi ini kayak gini enak banget nih. Dan ini bisa dibilang posisi duduknya itu nyantui, jadi kayak kalau misalnya buat keluar kota nih, ini gue jamin nggak bakal terlalu pegel sih. Yang paling pegelnya di kaki doang sih ya. Ya wajar lah kalau pegel di kaki itu wajar, karena apa? Ya ini kan masih manual, berhubung ini tipe J. Jadi tipe J itu cuman ada manual 5 speed, ya seperti mobil-mobil pada umumnya gitulah. Nah, untuk jalan yang lumayan bisa dibilang agak bergelombang seperti ini ya. Jadi ini walaupun aspal dia nggak mulus-mulus amat. Tadi ada sedikit jalan yang agak bergelombang. Ini mobil ini suspensinya rasanya cukup enak, cuman bukan yang paling enak. Itu menurut gua. Jadi ya jangan lu bandingin ya, jangan lu bandingin sama sedan Eropa, itu beda. Walaupun dia Eropa 90s, dia tetap lebih nyaman daripada ini mobil. Karena ini apa? Ini dia Jepang dan kelasnya dia masih kelas sedan yang menengah, bukan kelas Camry ya. Kalau kelasnya Camry dia itu udah bisa dibilang menengah ke atas. Karena untuk range harga sendiri dia waktu baru tuh sekitar 300 sampai 400 jutaan lah untuk harga barunya mobil ini. Oh ya, selain di posisi kaki dan juga tangan untuk setir, ini di sini dia juga sudah enak karena sudah ada armrestnya. Jadi tangan lu nggak bakal terlalu pegel banget nih kalau misalnya lagi cruising keluar kota gitu kan. Soalnya kadang gue tuh kalau mobil nggak ada armrestnya tuh kayak mau gini nggak bisa, tangan gue harus stay di sini. Kalau stay di sini juga kurang bisa relax ini tangan gue gitu. Terus untuk visibilitas, nah ini gue kurang suka mobil ini visibilitasnya, terutama kalau mau ngeliat ke pojok kanan sama pojok kiri nih. Pilar A-nya ini loh, ini gede. Ya, pilar A-nya tergolong gede ya ini. Jadi kalau ngeliat emang agak susah. Terus agak kesini begitu, baru bisa kelihatan lebih jelas gitu. Kalau ini ya kurang. But it's okay. Ntar lama-lama juga kebiasa kok. Jadi bisa dibilang untuk visibilitas dia nggak beda jauh kayak mobil gue sih R3 yang putih gitu. Untuk kopling dia tergolong enteng ya, walaupun nggak enteng-enteng banget. Dan juga bisa dibilang koplingnya itu nggak panjang-panjang banget ya. Jadi lu ngelepasnya nggak usah sampai pas mau dilepas itu dia baru jalan itu nggak. Jadi ngelepasnya cukup pas di sini dia udah mulai ketarik gitu. Dan ini transmisi juga nggak alot-alot banget, tapi dia juga nggak terlalu lembut-lembut banget, dia sedengan gitulah, tengah-tengah. Nah, untuk klakson dia sudah diganti ya pakai model klakson keong, karena ya you know lah, Toyota itu hampir semua mobil Toyota yang di bawah 1 miliar itu klaksonnya tuh suaranya tuh din.
masih lebih oke lah daripada klaksonnya si 3 berlian yang 200 jutaan itu. Itu tadi ada sedikit gorong-gorong, nah itu kan ada penutupnya tuh, nah itu kan bergelombang tuh. Nah kalau lu lewat gorong-gorong kayak gini, itu tuh rasanya kayak guncangannya tuh nggak terlalu kerasa, tapi masih kerasa. Jadi bisa dibilang ini kalau untuk ukuran sedan, dia bukan sedan yang nyaman. Oke, jadi gue bisa bilang untuk sedan, untuk suspensi sedan, untuk seekor sedan dia bukan sedan yang bisa dibilang nyaman banget itu enggak. Karena sekali lagi ini kelasnya kelas medium ya. Ya mungkin dia lebih nyaman dari kelasnya Vios dan kawan-kawan, tapi dia tidak yang paling nyaman di kelasnya karena masih ada, ya itu tadi yang gue bilang, masih ada Camry, belum lagi sedan-sedan Eropa, dan itu pasti itu lebih nyaman. Tapi kalau dibandingin sama MPV gitu ya, bahkan mungkin sekelas leather frame sekalipun, ini emang lebih nyaman karena dia suspensinya pendek, bodinya juga pendek, ya ciri khas sedan gitulah. Ya minimal tuh sedan tuh seperti ini gitu loh untuk ukuran suspensinya gitu. Nah itu ada polisi tidur. Untuk rasanya tuh itu tadi yang gue bilang, ya tuh masih kerasa gitu loh. Ya dia masih di apa ya, suspensinya tuh masih di atas R3 dikit lah. Ya mungkin mirip kayak Grand Livina. Itu kan dia LMPV ternyaman tuh. Nah, sini juga enak. Bahkan kalau gua mau bilang nih, untuk ukuran suspensi, justru menurut gua lebih enak Panther kemarin yang gua test drive kemarin itu. Itu lebih empuk. Asli gua nggak bohong. Itu mobil empuk banget. Di situ kan gua bilang kalau si Panther itu lebih empuk dari R3 ya suspensinya. Nah, ini juga masih kalah empuk sama si Panther. Jadi kalau bisa dibilang untuk mobil udah gua tes kemarin itu, Corolla Altis 2008 ini tingkat keempukannya itu masih di bawah si Panther. Padahal kalau kita lihat-lihat, Panther itu adalah mobil keluarga yang legend, yang kalian tahu bodinya bisa dibilang lumayan besar untuk zamannya dan bahkan untuk sekarang cukup besar. Tapi dia tuh nyaman gitu loh. Gua juga heran kenapa dia bisa senyaman itu gitu. Nah ini untuk putaran setirnya dia enteng nih. Gua kalau bawa ini itu sering banget gua kalau muter itu pasti satu tangan aja karena saking entengnya setirnya ini. Nah untuk setir dia sayangnya masih polos ya untuk tipe J ini. Jadi dia nggak ada steering switch. Jadi ya lu kalau mau nyetel audio gitu ya lu harus mati. Dan kalau mau ngubah misalnya radio ya, lu mau ngubah channel radio gitu ya lu harus pencet-pencet ke sini. Dan itu menurut gua agak repot juga sih. Tapi kalau udah terbiasa is oke. Nah ini nyetir Altis ini satu tahun ini udah enak banget. Cuman sayangnya untuk mobil ini setirnya tuh kalau kita lurus gini miring-miring sendiri. Nah itulah istilahnya miring-miring sendiri begitu. Karena kayaknya mobil ini butuh di lagi tuh di spuring. Dari yang gua rasain tadi barusan untuk akselerasi mendadak, untuk akselerasi bawah, jadi bisa dibilang gini, mobil ini tuh tarikan bawahnya tuh nusuk, tarikan tengahnya ngamuk, tarikan atasnya ngisi. Jadi gimana ya, mobil ini tuh dari bawah sampai atas itu dia ngisi terus, nggak ada yang namanya tenaga ngempos. Cuman sayangnya ya, walaupun dia bisa dibilang bertenaga di kelasnya, suara mesin dia masuk, jadi nggak senyap-senyap amat gitu loh. Oh ya BTW dia FWD. Penumpang belakang itu harus ekstra hati-hati kalau misalnya gue akselerasi kayak tadi. Karena apa?
mobil ini kalau langsung dibejek ya kayak gitu tadi, dia langsung ketarik ke belakang. Gue aja tadi sempat ketarik ke belakang gitu. Nah gimana yang di belakang dan orangnya nggak pegangan gitu bisa kepental ke belakang gitu, karena saking apa ya, saking nariknya, saking nusuknya ini akselerasi mobil ini di putaran bawahnya itu. Dan mobil ini itu yang gue suka karena dia bawah sampai atas dia ngisi terus. Jadi buat luar kota oke, buat stop and go di kota juga oke gitu. Padahal kalau dipikir dia cc-nya nggak sampai 2000, dia cuma 1800. Tapi akselerasinya sama Innova aja masih kencang ini. Ya secara emang bodinya pasti ringan ini. Cuman maksudnya dari suara mesinnya itu lebih responsif ini sih, kedengaran banget kan tadi. Nah sayangnya karena ini mobil bisa dibilang mobil lama ya, udah 10 tahun lebih, dia belum ada one turn signal lamp itu yang kalau di senggol sekali dia ketipnya 3 kali. Itu kayak di R3 kayak gitu dia belum ada. Tapi nggak apa-apa, itu nggak jadi masalah. Sekarang gue bakal nyoba body rollnya bagaimana mobil ini. Mencoba body roll itu menurut gue nama lain dari oleng. Kalau di truk, kalau anak truk tuh, anak-anak penggemar bis mania, truk mania tuh nyebutnya oleng. Gue bakal coba. Untuk body roll dia nggak terlalu limbung, cuman dia bukan yang, sekali lagi dia bukan yang paling nyaman di kelasnya, tapi dia tidak terlalu limbung gitu, jadi ya tengah-tengah gitulah. Untuk rem tadi gue belum ngetes ya, untuk remnya pakem banget dan dia udah ada ABS, jadi lo bisa lebih safe gitulah, lebih safety, lebih aman. Terus lagi ya dia termasuk kategori handling yang enak, body roll dia nggak limbung, ya cukup oke lah untuk mobil di tahun 2008 ya. Apalagi sekarang usianya udah menginjak 13 tahun berarti. Untuk suara dari luar tadi, ya mungkin kalian dengar ya, tadi ada motor knalpot racing, suaranya lumayan masuk. Padahal ini dia audionya gue matiin, cuma dia suara luar cukup masuk. Dan itu ada motor lewat juga, suaranya cukup kedengaran. Ya untuk peredaman kabin bisa dibilang dia 11-12 sama kelas LMPV yang medium kayak Innova begitu. Oke, ngapainnya kayak gitu aja untuk test drive Toyota Corolla Altis tahun 2008 tipe J manual. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe, dan jangan lupa di share untuk yang membutuhkan video ini. And goodbye.